Sebuah negara yang mencoba membangun perekonomiannya, baik infrastruktur, industri, dan segala macamnya, aspek yang harus diperhitungkan adalah dari sisi ketahanan negara. Apakah sebuah proyek investasi ini punya implikasi, punya dampak, punya pengaruh terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu bukan hanya masalah teritorial, tapi kedaulatan ekonomi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat dimanapun Anda berada, salam umat 24 juara. Pada sore hari ini kita kehadiran seorang sahabat, rekan seperjuangan dari kota Purwodadi. Beliau adalah salah satu teman seperjuangan di era awal-awal reformasi. Jadi kita sudah pernah bekerja sama dengan cukup intens di masa lalu. Pada saat ini dengan fenomena munculnya Partai Umat, karena Partai Umat sendiri itu cukup seksi, cukup membangkitkan semangat atau giroh yang dengan keberadaan partai-partai yang ada itu menimbulkan keputusasaan, menimbulkan pesimis. Sehingga kali ini ada sahabat teman seperjuangan yang datang untuk berdiskusi, ngobrol sambil mengenang kenangan kita di masa-masa perjuangan dulu. Kali ini saya perkenalkan saudara Vin Munsi. Selamat datang, Bung Vin Munsi. Selamat datang. Ya, ini sebuah hal yang mengembirakan ini. Artinya kita kedatangan teman lama yang kita pernah seiring berjalan dalam sebuah perjuangan di awal reformasi, dan ini kita ada momen ketemu membahas di suasana mendekati tahun-tahun bincang-bincang juga. Iya. Jauh datang juga. Iya, betul. Sejauh ini kita sudah lama banget tidak pernah diskusi secara intens ya. Mungkin perlu kita bangun lagi wacana-wacana diskusi informatif, diskusi progresif yang mungkin itu akan membawa pencerahan dalam berpolitik. Gitu. Di Purwodadi sendiri perkembangan. Ya, sejauh ini ya saya jauh datang ke sini itu info kan tetap. Dirimu mulai semarak semurungnya untuk ikut mengusung perubahan, di mana kita kemarin dulu itu setelah reformasi bergulir, perubahan demi perubahan terus bergalir, dan perubahan juga belum signifikan dalam membuat sebuah perubahan, sehingga sepertinya perlu kiranya untuk perubahan yang eksis, yang good qualified kan begitu. Iya, tentunya begitu. Ya, bukan berarti yang perubahan kemarin tidak nothing good, tidak, ya tetap istimewa lah prosesnya. Nah, kaitan dengan Anda sekarang aku dengar mulai peduli untuk masuk di dunia politik ya, bukan berarti terus mempolitisir gitu ya. Sehingga di politik di Partai Umat kan, di mana partai ini juga masih perlu pembuktian ke depan. Kaitannya tentang perubahan-perubahan ke depan, visi misi yang nantinya menjadi tugas dan menjadi misi Anda ke depan gimana? Ya, artinya Partai Umat ini adalah sebuah romantisme melanjutkan perjuangan di awal-awal era reformasi dulu. Karena era reformasi itu sampai saat ini ternyata situasi dan kondisinya kan jauh dari harapan apa yang dibawa oleh tokoh-tokoh reformasi kita. Kita lihat masih banyak hal-hal yang kurang, bukannya tidak baik tapi kurang. Faktanya begitu. Sehingga Partai Umat dengan slogan tegakkan keadilan, lawan kezaliman, ini sebenarnya akan konsen kita menawarkan konsep perubahan di masa yang akan datang. Jadi kita akan membawa sesuatu perubahan dari hal yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang adil menjadi lebih adil. Kesewenangan kita kurangi, syukur bisa kita hilangkan, kan begitu. Ya, perubahan itu kan mesti evolusi juga ada. Betul. Baik. Perubahan juga bisa revolusioner. Iya. Bagaimana dengan untuk perubahan ke depan ini? Apa perlu revolusioner atau masih tetap harus evolusi gremet begitu? Partai Umat terus diri Anda sendiri gimana nanti dalam program ke depan untuk menggasak perubahan ini? Ya, artinya ketika kita untuk terjun di dalam ruang politik, partai politik dalam hal ini, artinya kita punya kesepakatan bahwa kita akan berjuang lewat jalur konstitusional. Iya, artinya kita akan berjuang lewat instrumen yang memang secara ruang politik itu sudah disediakan jalur dan instrumennya oleh pemerintah. Jadi begitu. Sehingga kita akan berjuang di situ, akan membawa misi, akan
membawa aspirasi dari masyarakat, karena sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang, kemerdekaan itu adalah sebuah puncak artinya puncak dari kedaulatan rakyat yang itu dijadikan tujuan akhir dari proklamasi 17 Agustus. Jadi lebih gamblangnya, proklamasi 17 Agustus pada tahun 1945 itu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir dari perjuangan. Sehingga semua arah perjuangan, semua progres perjuangan itu harusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini kan di sekitar kita banyak sekali konflik sosial yang dimungkinkan muncul karena terjadi situasi yang dirasakan oleh masyarakat bawah itu kesannya tidak adil. Iya, oke, iki aku jadi ingat dan di bait di Pancasila ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang selalu banyak diharapkan orang. Baik pemerintahan awal sampai hingga ke depan, pasti yang diharapkan itu selalu yang didudukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Partai Umat juga harus menjunjung tinggi misi memperjuangkan itu. Nah, terus ini situasi seperti sekarang ini justru mendekati pemilu, makin suasana mulai memanas. Ya satu contoh seperti di Rempang ya. Rempang Batam. Itu bagaimana tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Terus bagaimana tentang janji dan yang diharapkan oleh rakyat di mana dia diberikan tempat tinggal layak. Terus bahkan sebaliknya. Kaitannya dengan ironis sekali itu gimana? Kalau kita mengamati situasi itu kan kita dituntut objektif melihat, menganalisa. Artinya kita tidak menafikan kinerja dari penguasa selama ini. Apakah penguasa selama ini buruk semua? Kita tidak bisa begitu. Kita harus objektif ya. Artinya ada hal-hal yang dibangun, ada hal-hal yang sudah dikerjakan dan itu mungkin bermanfaat untuk masyarakat banyak. Cuman tidak boleh sebuah pembangunan itu beriringan dengan penderitaan rakyat. Jadi maksudnya begini, mungkin dibangun infrastruktur berupa jalan tol, dibangun industri, dibangun sebuah pabrik-pabrik. Tapi itu tidak tidak benar ketika pembangunan ini di sisinya masih ada penderitaan rakyat yang masih dirasakan. Dalam hal ini yang saya maksud adalah masih banyak sekali yang terjadi namanya konflik agraria. Jadi sebuah pembangunan yang sebenarnya ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya, tapi di sisi lain hak-hak rakyat, kesejahteraan rakyat seolah-olah diabaikan. Seperti pada kasus Rempang ini, di satu sisi kita melihat, ini ditujukan untuk menarik investor asing, membangun kawasan industri di situ, sehingga supaya ini akan ketika perusahaan ini jadi akan menyerap tenaga kerja banyak. Harapannya akan mensejahterakan rakyat. Tapi ini akan menjadi ambivalen ketika akan dibangun sebuah kawasan industri yang harapannya akan mensejahterakan rakyat, tapi di awalnya banyak rakyat-rakyat yang faktanya menjerit, menangis karena kehilangan hak-haknya, atau lebih tepatnya mungkin hak-haknya tidak terakomodir dengan baik oleh kekuasaan. Ya, ke depan gimana terus kaitannya dengan bahasa perubahan ini? Ya begini, makanya mesti konfliknya akan makin melebar nanti. Begitu, sehingga kan butuh kebijaksanaan. Kan konflik agraria itu kan banyak di sekitar kita ketika kekuasaan membuat kebijakan yang tidak proaktif terhadap rakyatnya. Pabrik semen di Kendeng Utara itu masyarakat bergejolak, protes. Ketika masyarakat bergerak protes itu artinya ada masalah. Ini harusnya ada sesuatu hal yang harusnya diakomodir oleh kekuasaan. Apa yang dibutuhkan rakyat sih sebenarnya? Ini kasus. Nah, kalau itu kan media media untuk menampung aspirasi masyarakat, rakyat, sehingga pemerintah juga memberikan solusi. Nah, sejauh ini peran wadah untuk, kan ada atau DPR kan bisa untuk wadahi sebagai media yang menampung keluhan masyarakat rakyat, kan dari itu kan seharusnya bisa dong. Sejauh ini gimana itu? Ya artinya begini, yang harus dipahami dari sebuah investasi itu apa? Investasi itu bisa diartikan bahwa investasi itu sebenarnya adalah sebuah invasi. Karena tidak ada sebuah investasi yang gratis. Investasi itu akhirnya akan
akan tai dengan munculnya prasyarat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kekuasaan. Misalnya ada investasi asing membangun suatu perusahaan di negara kita, tapi dia membuat syarat bahwa untuk kriteria tenaga kerja tertentu harus tenaga ahli asing yang notabene dari tenaga ahli dari negara yang berinvestasi di situ. Tentunya hal ini ketika tidak ditata, tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan konflik sosial. Jadi misalnya pernah ada cerita dengan porsi pekerjaan yang sama, ketika ini warga Indonesia yang bekerja, dia hanya mendapatkan gaji 5 juta. Dengan porsi pekerjaan yang sama, ketika itu dilakukan oleh tenaga kerja asing, dia mendapatkan gaji 15 juta. Sehingga ada kesenjangan sosial dong. Iya, jelas. Pendatang aja yang bukan bumi putra dalam negeri aja dapat lebih lah, kok ini yang punya tempat malah dapatnya sedikit. Makanya gimana kan? Pemegang kekuasaan harapannya harus paham bahwa investasi itu dimanapun sebenarnya adalah identik dengan invasi ekonomi. Karena apalagi diberikan konsesi yang cukup panjang, misalnya 60 tahun, 80 tahun, 120 tahun. Itu di luar nalar kita. Bagaimana sebuah konsesi ketika misalnya ini 120 tahun, ini bisa diwariskan ke anak cucu mereka. Sehingga keadilan masyarakatnya di mana? Itu pertama. Kedua, dalam sisi legal, itu apakah kekuasaan itu memperhitungkan juga faktor AMDAL-nya. Jadi analisis dan dampak lingkungan. Karena faktanya ya itu makanya yang saya mau mewakili kawan-kawan bingung juga ini dibawa kemana ini Indonesia ini kan begitu. Kok mensejahterakannya justru yang dari luar malah lebih disejahterakan dong kesannya begitu dibandingkan yang memiliki tanah pertiwi ini kan begitu. Iya, betul. Artinya meskipun hal-hal itu memang harus kita kaji ulang. Artinya apakah kebenaran informasi ini valid? Tapi intinya adalah kita pengen memastikan sebuah proses pembangunan, sebuah proses investasi itu tidak boleh mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan cara mengusur, apalagi dengan cara merelokasi yang tidak win-win solusi. Jadi istilahnya ganti untung saja masih kurang. Karena misalnya untuk membangun sebuah kawasan industri, di situ ada perkampungan masyarakat, ini harus digusur dan direlokasi. Permasalahan tidak akan selesai begitu saja. Meskipun ini dibangunkan rusun misalnya, sebuah rumah susun dan segala macam. Yang akan hilang apa? Hubungan sosial yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat itu pertama. Kedua, mata pencaharian. Misalnya di kasus di Rempang ini banyak masyarakat yang bekerja menjadi seorang petani, nelayan. Bayangkan ketika ini dipindahkan ke lingkungan yang baru, tinggal di tempat rumah susun, dia pasti akan kesulitan untuk melaut. Kesulitan untuk bercocok tanam. Bagaimana bisa orang yang terbiasa bercocok tanam disuruh kerja hal yang lain yang berbeda 180 derajat? Bagaimana orang yang biasa melaut disuruh berganti haluan bekerja di bidang lain yang sama sekali dia belum pernah? Banyak hal yang harus dipastikan dalam sebuah proses kekuasaan mengambil kebijakan, bahkan ketika itu atas nama investasi. Jadi investasi sebetulnya itu juga dasarnya mirip dengan obsesi ya, keinginan tentang planning tertentu gitu oleh sekelompok tertentu, atau itu untuk keadilan yang benar-benar menyeluruh bagi seluruh rakyat, atau untuk keadilan bagi kelompok tertentu lah, kan kesenjangannya menjadi seperti itu toh. Iya betul. Artinya yang kita khawatirkan adalah di situ. Artinya sebuah negara yang mencoba membangun perekonomiannya, baik infrastruktur, industri dan segala macamnya, aspek yang harus diperhitungkan adalah dari sisi ketahanan negara. Apakah sebuah proyek investasi ini punya implikasi, punya dampak, punya pengaruh terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu bukan hanya masalah teritorial, tapi kedaulatan ekonomi. Oke, seperti contoh ya, itu anggap aja sepenggal kisah di Rempang. Nah, mungkin di tempat Anda domisili sekarang ini kan di Solotigo. Ya, tentunya ada beberapa tempat yang mengalami mirip-mirip seperti itu. Wah, banyak sekali.
di sekitaran ya, karena ini di wilayah di Salatiga ya Anda yang nanti ke depan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, artinya kan begini, di Salatiga, khususnya di Kecamatan Argomulyo itu, kebetulan 2-3 tahun yang lalu kan mulai tumbuh perusahaan skala internasional. Iya. Jadi ada industri sepatu, industri plastik di sebelahnya, dan ini di satu sisi membawa sebuah perubahan yang bagus. Artinya membuka lapangan pekerjaan, membuat masyarakat menjadi berdaya secara ekonomi. Tapi yang harus disadari bahwa ini akan membawa dampak terhadap perubahan struktur sosial, perubahan terhadap hubungan sosial. Kan karyawannya bukan hanya dari masyarakat setempat, dari masyarakat luar kota dan sekitarnya yang akan datang di situ. Juga di Salatiga. Sehingga itu akan berdampak secara tidak langsung, sedikit atau banyak akan berdampak dalam sisi sosial, keamanan, dan segala macam. Sehingga pemerintah perlu mendukung keberadaan investasi di satu daerah beserta dengan payung hukum yang memastikan, yang menjamin bahwa hak masyarakat di sekitarnya tidak dilanggar. Jadi hanya memastikan seperti itu. Ya, di Salatiga pun juga ada ya mungkin kerikil-kerikil seperti itu yang ya mirip-mirip atau ya bisa jadi ke depan bisa akan menyerupai seperti di Rembang kan, ya tidak menutup kemungkinan kan begitu. Ya, tapi kalau di Salatiga relatif kecil, gitu ya. Karena alokasi tanah yang ITR-nya, yang tata ruangnya menjadi itu bahwa sebagai daerah atau zona industri itu terbatas, hanya tinggal sedikit ya. Jadi mungkin untuk industri sepertinya tidak akan berdampak terlalu signifikan yang akan menimbulkan konflik. Masih positif ya, masih thinking ya untuk industri masih positif. Jadi justru itu kebetulan saya ditugaskan oleh DPD Partai Kota Salatiga untuk bertugas di Argomulyo. Argomulyo itu, Salatiga itu ada 4 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Argomulyo, yang dengan munculnya industri di Argomulyo ini, sehingga saya melihat bahwa ada banyak potensi besar yang bisa digarap di situ, yang sifatnya untuk mensejahterakan masyarakat, kemaslahatan ya, khususnya masyarakat Argomulyo ini akan meningkatkan PAD ya, di pendapatan asli daerah. Sedangkan di sisi masyarakat dibutuhkan dukungan yang maupun yang bersifat moral, material, khususnya yang saya lihat itu di sisi UKM. Jadi usaha mikro itu banyak sekali bertumbuhan sekarang. Mulai yang warungan, angkringan, wedangan, jualan snack-snack dan segala macam. Kuliner ya. Kuliner tumbuh sekali karena untuk memenuhi kebutuhan dari sekian ribu karyawan. Wisata kalau Salatiga kan juga terkenal lumayan juga dong. Wisata kalau di Salatiga yang saya lihat wisatanya ya wisata kuliner. Jadi banyak wisata alam baru, resto, kafe, wisata alam banyak. Tapi kebetulan banyak yang sudah di luar kota Salatiga. Oh, ikutnya gitu. Ya. Jadi memang Salatiga itu dibutuhkan sebuah kreativitas tersendiri untuk membangun harusnya gitu. Kota Salatiga. Salah satunya adalah kuliner. Karena pada tahun 2022 pemerintah Kota Salatiga kan mencanangkan Salatiga menjadi kota gastronomi. Kota gastronomi yang ini sudah oleh pemerintah Kota Salatiga didaftarkan ke PBB, ke kota gastronomi adalah kota kuliner. Kota kuliner. Ya, karena banyak makanan asli daerah Salatiga yang dimunculkan oleh pemerintah daerah sehingga terlihat masyarakat baik secara skala nasional maupun internasional. Sehingga maksud saya UKM di Kota Salatiga khususnya di Argomulyo dengan potensi adanya pabrik-pabrik besar itu akan amat sangat mungkin untuk dilakukan pemberdayaan lebih. Karena kuliner ini adalah hal yang sederhana, yang simpel, yang bisa dilakukan tanpa harus modal gede.
Oke, Ya. Anda dalam kancah politik ya, ini kan pelaku baru karena sebelumnya kan masyarakat sudah terbiasa dengan partai-partai yang sudah ada. Iya, iya. Lalu kehadiran dengan Partai Umat ini, gimana respon masyarakat di sekitar ini, khususnya di lokasi Anda domisili itu, respon kepada partai yang Anda usung itu? Kalau nggak sama partai yang lama kok Anda harus bikin partai baru yang belum punya dewan juga kan tentu. Iya, iya, iya. Karena begini, ada banyak faktor, ada banyak sebab seseorang untuk terjun di dunia politik. Mungkin karena faktor pertemanan, diajak teman, karena faktor kedekatan emosional, Gitu. dan faktor ideologi. Ya, dari sekian partai itu Partai Umat adalah salah satu partai yang secara ideologi saya merasakan pas dan cocok untuk kita berjuang di situ. Oh gitu ya. Ya, sehingga harapannya Partai Umat di Salatiga ini akan mampu meletakkan starting point-nya pada pemilu 2024 ini adalah menjadi eksistensi awal Partai Umat di kancah pesta demokrasi nanti. Oh, Ya, harapannya begitu. udah sejauh ini sudah anjang sana mungkin halo-halo dan masyarakat welcome with you gitu. Sudah sejauh apa? Respon juga. Iya, artinya bukan pesimis, bukan pesimis terhadap dunia perpolitikan kita. Tapi faktanya mungkin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan bahwa dunia politik di negara kita saat ini tuh sedang sakit, tidak begitu sehat. Iya. Karena seolah-olah money politics itu menjadi raja, seolah-olah itu menjadi one way ticket, hanya satu-satunya cara untuk meraih kekuasaan, sehingga masyarakat itu akan dihadapkan dengan hal-hal yang terkesan terlalu pragmatis ya. Lah kita sebagai vote getter, sebagai pendulang suara ini harus realistis melihat di situ, sehingga memang dibutuhkan personality yang baik, personality yang handal. Secara manusia, ketika dia bukan manusia politik, memang dia sudah harus punya kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bersosialisasi dengan masyarakat, karena hanya itu yang bisa menjadi cara. Kedekatan emosional, hubungan baik, itu yang saat ini kita harapkan mampu berkontribusi kepada kita sebagai vote getter, sebagai pendulang suara pada pemilu 2024 nanti. Karena kita tidak akan berkompetisi dengan cara yang lazim, yang biasa dimainkan oleh teman-teman yang lain. Kita benar-benar berusaha menghindari, meminimalisir politik uang. Pokoknya tetap optimis, progresif. Tetap optimis. Tidak progresif kalau tidak Partai Umat gitu ya. Tetap selalu. Betul, karena betul. tujuannya bukan untuk kepentingan individu atau golongan, tapi untuk kemaslahatan umat. Iya. Ya. Jadi kemarin kebetulan di Partai Umat Kota Salatiga saya dipercaya untuk di posisi Badan Pemenangan Pemilu Daerah Partai Umat Kota Salatiga. Ada banyak kreasi yang sudah saya rencanakan, beberapa sudah mulai kita laksanakan. Salah satunya adalah kemarin sudah kita publish juga, sudah kita publish di sosmed, bahwa DPD Partai Umat Kota Salatiga, khususnya Badan Pemenangan Pemilu Daerah, membuat sayap organisasi. Jadi kita membuat workshop multimedia dan video maker. Jadi saya berharap seolah-olah saya mengenyampingkan sisi politisnya. Jadi saya berharap bahwa masyarakat Salatiga, khususnya kaum muda, tidak tertutup masyarakat yang lain, supaya sadar di dunia digital ini ada banyak yang bisa kita lakukan. Sedangkan ketika kita mau berbuat di dunia digital itu, kita butuh sebuah terobosan. Artinya sebuah kompetensi, sebuah kemampuan untuk menaklukkan dunia digital. Artinya kita awali dengan bagaimana kita mampu membuat video yang baik,
bagaimana kita mengenal teknik pengambilan gambar yang bagus. Karena ini adalah menjadi salah satu alat kita untuk berekspresi nanti. Karena di dunia digital ini luar biasa hebat. Apalagi nanti kita dihadapkan dengan munculnya AI, artificial intelligence, sehingga kita mulai dari hal yang sederhana, bagaimana kita mampu berkiprah di dunia digital dengan belajar soal video maker, soal audio editing, video editing. Di workshop ini saya berharap masyarakat Kota Salatiga bersatu berkumpul di workshop itu, kita menjadi mitra diskusi untuk mencoba memberikan jawaban kepada tantangan masa depan, khususnya di bidang dunia digital. Ya, setuju sih dengan pandangan strategi upaya pembangunan keilmuan kan ke depan. Karena kalau bicara mengenai politik itu yang abadi itu adalah kepentingan. Kalau sahabat kawan malah nggak abadi dalam politik kan, sejarah politik juga begitu. Tadinya sahabat karib nanti menjadi musuhnya, bahkan dibantai sendiri. Tapi kalau untuk berawal dari politik tapi nanti melahirkan sesuatu kebijakan yang bagus, yang lebih kekal, lebih bermanfaat. Apalagi di era ke depan digitalisasi juga, sehingga bisa menyinggung masuk di kampung-kampung untuk sinematografinya, fotografinya, terus penyampaian ke media sosial ya, gitu. Betul. Sampai ke pusat nggak itu upaya planning seperti itu? Apa hanya di sini saja atau sampai Jakarta atau bahkan programnya itu? Secara struktural kita belum ada keterhubungan dengan pihak DPP. Meskipun kita paham Ketua Umum kita Bapak Ridho itu dia adalah salah satu ahli artificial intelligence, dan beliau sudah banyak sekali mengadakan acara workshop, seminar, baik speaker off air maupun on air, itu tentang kemerdekaan digital. Jadi Ketua Umum kita itu sudah dari awal berbicara tentang bahwa kita ini berada di bawah ancaman penindasan digital. Kita tidak merdeka di situ. Perang digital itu nanti malah. Betul. Sehingga dengan adanya seminar-seminar itu, saya pikir ini adalah gayung bersambut, ini bersinergi dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPD Partai Umat Kota Salatiga. Dengan adanya workshop itu kita mulai dengan langkah sederhana. Kita belajar soal fotografi, videografi, audio editing, video editing. Ini mudah-mudahan bisa menjadi awal yang dunia baik. Musik juga dunia pastinya musik. Kan ya. Betul, karena Anda punya background musik kan. Iya. Artinya semua potensi yang ada ini kita munculkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita transfer knowledge kepada mitra, kepada generasi berikutnya, untuk mampu menunjukkan bahwa ini loh, eksistensi dari Partai Umat itu sebenarnya berusaha untuk merangkul, memfasilitasi, memadahi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di saat dalam kondisi era digital yang luar biasa saat ini. Jadi kita sebagai fasilitator, ayo kita kumpul, kita diskusi, kita belajar di situ. Nanti kita berprestasi, berkarya bareng-bareng. Kita membawa nama besar khususnya Kota Salatiga untuk menjadi orang-orang yang punya kompetensi untuk bermain di dunia digital. Harapannya begitu nanti. Berarti art for politik, nothing politisasi art, kan gitu ya? Iya. Karena nanti bisa diplesetkan, wah itu mempolitisasi art, sehingga fungsi art menjadi alat politik atau gimana? Iya, ya artinya ini adalah menjawab. Ada satire, ada sindiran dari beberapa orang. Pelaku politik itu dianggap selalu hanya menjual janji. Nanti saya akan. Partai Umat, khususnya DPD Partai Umat Kota Salatiga tidak. Kita sejak awal sudah mencoba berbagi kemanfaatan terhadap masyarakat. Aja bareng-bareng ya. Iya, kita maju bareng-bareng. Terlepas itu nanti urusan politik mejanya beda ya. Oh iya, betul. Cuma ini hanya menunjukkan seberapa serius DPD Partai Umat Kota Salatiga untuk mencoba membangun sebuah peradaban di Kota Salatiga di era digital yang harus mampu kita lewati dengan cara memang kita harus meningkatkan kemampuan. Memang harus ya, karena sosial budaya itu tidak bisa lepas dengan politik ya kan. Sehingga dari sini bisa Anda mencoba untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat sosial ya,
pelaku seni dan pelaku budaya itu dengan politik yang santun gitu ya. Kesannya seperti itu. Iya, sehingga saya bayangkan adalah begini. Ini adalah bentuk kejujuran dari kita untuk meningkatkan pengetahuan, mencerdaskan masyarakat dengan hal-hal yang kita pahami, yang kita tahu, kita diskusi bareng dan kita akan maju bersama. Tanpa ada janji, artinya tanpa harus menunggu setelah nanti terpilih nanti, tidak begitu. Jadi saya nangkap meskipun mungkin pesta demokrasi usai, kegiatan ini tetap bermanfaat ya. Tetap bermanfaat dan itu mudah-mudahan bisa menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan baru di masyarakat kita khususnya di Kota Salatiga untuk kita berkumpul berdiskusi bersama meningkatkan kemampuan. Kreativitas kepada nantinya ke sana ya. Ujungnya kreativitas. Karena juga kaitannya untuk kuliner kan perlu kreatif, inovasi, nggak bisa monoton. Betul. Programnya bertele-tele banyak luas panjang. Ternyata dangkal, tidak kreatif ya. Nah, gitu. itulah. Nah, itu tantangan juga ya untuk membawa masyarakat ke sana lebih kreatif. Satu poin yang menarik adalah begini. Mungkin pengetahuan ini bisa didapatkan di lembaga formal lainnya atau informal lainnya, lewat pendidikan, lewat sekolah, kuliah dan segala macam, lewat kursus diklat dan segala macam. Tapi dengan adanya workshop yang diadakan oleh Partai Umat Kota Salatiga, kita akan mengimplementasikannya secara lugas, secara simpel, secara praktis. Kita diskusi, kita praktek bareng, mulai dari pemahaman, teknik, teori, sampai ke output kita berkarya bareng-bareng. Sehingga ini adalah sebuah proses yang bisa kita tunggu outputnya. Jelas, karena nanti kan kita belajar, berproses, baik teori maupun kemampuan editing, kemampuan pengambilan gambar dan segala macamnya. Ujungnya kan pasti karya. Sehingga setiap anggota, setiap orang yang masuk di workshop ini disadari atau tidak, setelah mengikuti proses yang ada di workshop ini, keluar dia sudah menjadi manusia baru, menjadi orang yang berbeda, yang punya kemampuan lebih dengan akal budi, kemampuan menganalisa dunia digital, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia hasilkan. Jadi menjadi manusia baru akan lahir. Jadi seolah-olah ini menjadi sebuah pencerahan bagi generasi muda kita. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kawan-kawan lain mungkin satu bendera di Partai Umat ini dengan gagasan, ide kreatif itu gimana juga ikut bersama-sama support. Ya jelas support sekali. Itu ya. Karena kita butuh media untuk bisa menjadi jembatan ketemunya antara vote getter, pendulang suara dengan pemilik suara. Jadi ini sudah bukan pragmatis. Sudah bicaranya kan coblos kita pilih, sudah bukan begitu. Mari kita konvensional itu ya, yang konvensional beda ya. Beda. Artinya kita lebih progresif. Faktor kemanfaatan ini real dan nyata karena ini kita workshop ini beberapa pesertanya adalah bahkan kaum milenial banyak ya. Kalau milenial ada. Terus caleg-caleg kita pun banyak yang antusias di situ karena gitu ya. Karena mereka sadar bisa belajar dan penting itu. Penting karena kebutuhan publikasi di sosial media ketika nanti sudah memasuki masa kampanye, ketika sudah memasuki kampanye, dia akan mengerti fungsi dari sosial media ini seberapa efektif untuk dijadikan media memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Ya sosmed kan tidak kebutuhan untuk hanya mau rame-rame di pesta demokrasi, tapi kan sosmed kan untuk ke depan akan ada habisnya. Iya, ya. Betul. Jadi kawan-kawan mestinya harus sadar tentang ini pada dunianya juga ya. Betul. Karena artinya untuk kebutuhan jangka pendek, mereka butuh memang untuk publikasi kegiatan mereka, kompetensi mereka sebagai seorang bakal calon, atau ketika ini dari masyarakat luas yang datang, kita bisa memberikan pemahaman seberapa efektifnya dunia sosial media ini ketika dipergunakan untuk bisnis branding. Jadi bagaimana kita membranding sebuah produk, ketika kita tawarkan, bagaimana ini menjadi
sesuatu yang kelihatan menarik bagi konsumen, bagi UKM. Bagaimana kita mampu merepresentasikan bisnis kita, produk kita, ini menjadi sesuatu yang menarik dan sehingga masyarakat merasa butuh. Sehingga workshop yang dilakukan ini punya makna yang sangat luas, bukan hanya sekedar prioritas jangka pendek, melulu hanya kontestasi politik 2024. Ya. Jadi kaitan dengan pengemasan kan juga ya, desain. Iya, betul, betul. Gitu. Tidak hanya sekedar membikin, tapi bagaimana mengelola produk, packing produk, dan pemasaran juga. Pemasaran juga, iya, betul, betul. Ya, artinya kerja keras kita menghadapi 2024 itu, kita mencoba bermain secara menyeluruh yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, meskipun di sisi yang lain secara internal Badan Pemenangan Pemilu Daerah Kota Salatiga sudah mengagendakan kegiatan pendidikan kader untuk gelombang pertama nanti akan dilakukan pada tanggal 1 September 2023, terus nanti akan disusul pendidikan kader gelombang kedua dan selanjutnya. Artinya supaya kita betul-betul memiliki kader yang punya akhlakul karimah, yang tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal menjelekkan pihak lain, tidak asal menyerang pihak lain, tapi kita benar-benar sesuai dengan slogan partai, menegakkan keadilan, melawan kezaliman, sehingga kita sadar itu kita tidak akan melakukan kezaliman dengan menjelek-jelekan pihak lain, sehingga kita akan lebih memprioritaskan bagaimana kita membranding diri kita ini menjadi sosok yang memang layak untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi pendidikan kader itu lebih ke sana. Jadi menekankan akhlakul karimah di kader-kader kita supaya tidak terpancing, supaya tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang sudah ada di luar, di sosmed, bagaimana pihak-pihak lain itu berkampanye. Kita menekankan berkampanye dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Ya, tujuannya begitu. Jadi bikin sesuatu yang beda lah. Kalau masih dengan cara-cara lama itu kayaknya nggak asik juga. Karena khawatirnya kalau kampanye dengan cara menjelekkan orang lain dan segala macam, pemilunya lewat, kita masih berantem dengan tetangga itu. Mainstream yang sudah kedaluarsa ya. Betul, betul. Sudah nggak. Oke, thank you lah, ini bisa jauh-jauh datang ke sini, bisa banyak informasi, nanti bisa saya sampaikan oleh kawan-kawan di tempat lain. Harapan saya nanti bisa menjadikan sebagai estafet keilmuan yang baik. Thank you. Nah, tadi tidak begitu sulit untuk mengetuk pintu datang kemari ya. Thank you banget ini. Oke, thank you. Oke, silakan monggo. Terima kasih saudara-saudara. Salam Partai Umat. Semoga kita diberikan kejernihan berpikir, kejernihan hati, sehingga ke depan kita mampu melangkah dengan baik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Dan kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Salam umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.